Menurut saya, hidup itu terberi. Maka sewajibnya lah manusia yang diberikan hidup tinggal di dalam dunia yang satu ini, dunia milik Tuhan, hidup rukun, dan bersama-sama membangun sebuah kesatuan untuk kesejahteraan bersama. Sesungguhnya itu bisa terjadi ketika kita semua dengan kerelaan menerima diri apa adanya. Dan menurut saya, menerima diri apa adanya bukanlah keputusasaan. Sebaliknya sebuah ucapan syukur, karena hidup yang kita nikmati itu bukan semata-mata bergantung pada upaya kita semata. Kita memang harus berupaya semaksimal mungkin dengan seluruh tenaga dan pikiran kita. Tapi kita hanya menerima saja hidup itu apa adanya. Dan mengusahakan yang baik dari hidup yang terberi. Karena tidak ada seorang pun bisa memilih untuk lahir di mana, bagaimana dia terlahirkan, tak ada. Jadi ketika dia lahir dan memiliki hidup, dan hidup itu terberi. Tahu bagaimana kita berada, dan untuk apa kita ada di dunia ini, setidaknya telah menjawab dua pertanyaan penting tentang kehidupan. Yakni, dari mana kita berada, dan apa makna hidup ini. Jadi, kita perlu tahu dari mana kita berada, dan apa makna hidup ini. Tentunya tanpa kita melihat pencipta yang maha kuasa, maka kita tidak bisa tahu bagaimana kita berada, atau bagaimana kita berada. Meskipun kita mengandalkan ilmu pengetahuan, menjelaskannya secara saintis, kita tetap tidak tahu bagaimana kita berada. Karena kita kan berawal. Dan yang berawal itu tidak tahu bagaimana jadinya dia berawal. Mesti ada yang menjelaskannya yang tidak berawal. Itulah sebenarnya iman. Tetapi kalau kita tetap tidak menolak keadaan yang berawal dan hidup ini jadi dengan sendirinya, itu pun tetap iman. Jadi jawaban secara bersamaan juga memutuskan pertanyaan, menutaskan pertanyaan. Mengapa kita harus hidup bermoral dalam kehidupan bersama dengan semata-mata hanya memilih yang baik dan yang adil? Menjadi harmonis dengan diri sendiri adalah sebuah pilihan. Dan itu akan kita sadari kebaikannya ketika kita mengembangkan hal-hal baik dalam diri kita. Pilihan untuk hidup harmonis dengan diri sendiri sejatinya kita sadari sebagai pilihan terbaik ketika kita menikmati kebaikan-kebaikan hidup yang kita tumbuh kembangkan. Jadi hidup harmonis dengan diri sendiri itu merupakan sebuah awal. Itu awal di mana kita menjalani hidup ini dengan bermakna. Karena kita tahu dari mana kita berada, maka kita tahu juga untuk apa kita berada, dan kemana kita akan berada juga akan penting. Sehingga kita bisa punya proyeksi. Dan untuk menjalani hidup ini, kita harus juga bisa harmonis dengan diri kita. Hidup harmonis dengan diri sendiri menjadi sebuah kebahagiaan menurut saya, yang terus berlimpah jika kita terus berjuang untuk menghidupi nilai-nilai yang baik. Yaitu nilai-nilai yang baik yang kita yakini, yang kita ketahui, yang kita hasilkan dengan segala upaya kita, maupun juga dengan nilai-nilai yang diberikan kepada kita. Dan kita mengisi hidup ini dengan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Jadi kita boleh menggunakan sains menemukan kebenaran dan hiduplah dalam kebenaran-kebenaran itu. Tapi bukankah sains terbatas? Karena sains tidak bisa menjawab mengapa kita berada. Dan di situ kita menemukan agama, kepercayaan, iman, mengapa kita berada. Dan kemana kita akan pergi. Berarti kita bisa membuat proyeksi dengan sains itu, pengetahuan itu, prediksi. Apa yang harus kita isi dalam hidup ini.
Demikian juga dalam hidup bersama. Jika dalam hidup bersama kita mengembangkan nilai-nilai yang baik, yang menguntungkan bersama, maka kebergantungan dengan sesama semakin tampak. Kita bukan saja berusaha untuk memajukan sesama, tetapi juga berusaha mengingatkan sesama akan bahaya yang mengancam kehidupan bersama. Kita pernah mengalami peristiwa COVID-19, di mana kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak tertular dan orang lain juga tidak tertular. Dan itulah hidup bersama, menjaga kehidupan kita dan sesama kita. Perjuangan bersama memberikan kebaikan bersama akan menyatukan individu-individu dalam sebuah komunitas. Dan seyogyanya itu tidak menghapuskan individualitas seseorang. Karena menghapuskan individualitas seseorang itu sama saja dengan melenyapkan nilai-nilai bersama dari individu yang berbeda. Menyeragamkan yang berbeda secara bersamaan akan menutup kesempatan menikmati keuntungan hidup dalam keragaman. Jadi keragaman bukan ancaman, keragaman bukan menakutkan. Yang terbatas, yang dicipta itu, yang terus bertumbuh dan bertumbuh dalam keragaman. Tapi selalu saja ada nilai-nilai bersama. Dan nilai-nilai bersama itulah yang menjadi titik pijak bersama untuk berjalan bersama. Jadi usaha untuk mengembangkan nilai-nilai yang menjadi kebaikan bersama mestinya menjadi landasan bagi pembangunan hidup bersama. Tanpa harus menyeragamkan yang berbeda. Itu sekaligus juga membuktikan bahwa adanya nilai-nilai universal yang diakui bersama. Yang menjadi nilai-nilai bersama untuk semua individu. Nilai-nilai universal yang menyatukan sesama manusia itu juga sesuatu yang terberi. Jadi bukan kita yang menghasilkan, itu terberi. Saya percaya dalam sanubarinya masyarakat Indonesia tersimpan nilai-nilai universal yang dapat tumbuh bersama dan kemudian menjadi dasar bersama. Setidaknya itulah yang dituangkan dalam sila-sila dari Pancasila. Ya, pluralisme, rumah bagi berbagai pemikiran. Karena itu menghadapi darurat COVID yang lalu kita berhasil melewatinya bersama. Itu karena kita tentunya bersama-sama mengerjakannya, tidak sendiri-sendiri. Itulah sebabnya saya katakan bahwa hidup bersama itu penting sekali. Dan sekarang kita sedang juga dalam masuk pemerintahan yang baru. Maka sekali lagi agama-agama perlu melihat ke depan dan menjalani hidup bersama saat ini menuju ke depan untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, kita terberi, hidup ini terberi. Dan kita harus mengupayakan dengan sekuat-kuatnya mengisi hidup ini dengan bermakna. Tetapi kita perlu mengerjakannya secara bersama-sama. Dan jangan lupa juga, Sang Pencipta itu, Tuhan itu, perlu kita hati, kita dengarkan, dan nilai-nilai yang menjadi dasar dari agama itu sendiri, perlu kita hargai. Kebenaran agama-agama adalah kebenaran yang dari Tuhan. Kita tidak perlu menghakimi mana agama yang benar, mana yang salah. Tapi apalagi kita tahu bahwa mereka beragama itu juga terberi, ya, karena mereka tidak bisa memilih pada waktu kecil. Nah, kalau tidak bisa memilih pada waktu kecil, bagaimana peluang mereka untuk bisa mencapai Tuhan? Tuhanlah yang menyangkau manusia. Dan karena itu, kita perlu menjaga, melindungi kebebasan beragama. Kebebasan hati nurani. Apalagi kalau kita percaya agama-agama itu berasal dari Tuhan.